Oh guys, kembali bersama gue aja si netizen ya, suka ngebahas bola. Ya, semakin dekat pertandingan menghadapi Australia dan Indonesia sekarang sedang diuntungkan sekali. Pertama karena Australia banyak yang cedera. Kedua, back kita yang berkarir di luar Indonesia ini lagi gila-gilanya mainnya. Lagi luar biasanya. It says Hilhars, Kevin Dix, Verdong, ya, Arhan, Asnawi, gitu ya, Justin Hapner, gitu ya, Georgie Amat lagi bagus-bagusnya semuanya di klubnya. Nah, kita akan bahas dulu ya soal performa satu-satu. Pertama adalah sang kapten Jai Itzes yang di 3 pertandingan terakhir dia naik pangkat dari kapten ketiga menjadi kapten kedua karena Zampano dan Boan Palo tidak bermain di 3 pertandingan terakhir. Boan Palo pindah ke Palermo, Zampano udah jarang dimainkan. Ya, Zampano udah jarang dimainkan dan ini menjadi keuntungan tersendiri untuk timnas Indonesia, dimana kita tahu Jai Itzes adalah kapten juga di timnas Indonesia. Dia sekarang di level Serie A menjadi kapten juga, dan dia memang kelihatan setelah menjadi kapten dia begitu banyak persuasif kepada wasit, begitu banyak sering memberikan instruksi di belakang gitu ya. Dan ini adalah modal mental yang luar biasa untuk Itzes ketika nanti ke timnas Indonesia, dimana di timnas Indonesia dia bisa menjadi leader yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Ini adalah keuntungan luar biasa untuk timnas Indonesia. Yang kedua adalah sembuhnya Mads Hilhars, pemain termahal timnas Indonesia saat ini. Ya, pemain seharga 10 juta ini, 10 juta euro ya pemain ini kan harganya. Pemain 10 juta euro ini kemarin akhirnya debut starter di Europa League. Akhirnya debut starter di Europa League setelah 2025 ini absen karena cedera hamstring. Dan mudah-mudahan Hilhars tidak kambuh lagi cedera hamstringnya. Dan gue melihat sekarang timnya yaitu FC Twente lumayan lebih dewasa dari sebelumnya ya. Karena sebelumnya kan Hilhars selalu dipaksakan untuk bermain, sehingga ketika dia ke timnas tidak pernah dalam kondisi yang 100%. Menghadapi Bahrain, Cina tidak 100%, bahkan di pertandingan lawan Jepang, Arab Saudi Hilhars tidak bisa dipanggil. Gitu ya, dan ini kan kerugian. Dan sekarang kelihatan Twente lebih dewasa ya, ketika Hilhars memang tidak bisa tampil ya dia tidak ditampilkan gitu, tidak dipaksakan seperti sebelumnya. Dan ini adalah keunggulan yang luar biasa, apalagi pertandingan menghadapi Australia nanti. Sosok seperti Mads Hilhars ini sangat vital di lini belakang, karena ya bisa dibilang back yang levelnya bisa menandingi striker dari Australia ya Hilhars, Itzes. Kayaknya nggak ada lagi gitu selain Hilhars dan Itzes. Jadi Hilhars ini adalah poin vital di belakang gitu ya, sehingga ini sangat patut disyukuri kesembuhan dari Hilhars gitu. Luar biasa Hilhars, dan dia juga semangat, bisa dibilang ya semangat sekali, meskipun Hilhars akhir-akhir ini sering diusik kehidupan di luar lapangannya. Ini nggak tahu ya, ini cegil-cegil atau siapa gitu ya, kehidupan luar lapangannya tuh diusik terus gitu. Gue bingung loh, ini supporter atau apa gitu ya. Gitu, Hilhars ini seperti idol gitu jadinya, jatuhnya gitu ya. Oke, nama ketiga adalah Justin Hapner. Justin Hapner minggu ini berlatih bersama tim utamanya Wolves. Dan ya, Justin Hapner kalau ditampilkan sebagai sub menghadapi Liverpool besok, ini akan menjadi kali kedua Justin Hapner menjadi sub di level Liga Inggris. Dan ini kan boost mental yang sangat luar biasa kepada Hapner kan, karena akhir-akhir ini kan Hapner karirnya lagi tergonjang-ganjing kan. Dia dipinjamkan ke Jepang, jarang bermain, kemudian dia sempat terpental di tim mudanya Wolves, mau dipinjamkan ke Swedia tapi nggak jadi gitu ya. Kemudian di timnas senior juga dia banyak kontroversinya lah gitu. Dan sekarang Hapner ibaratnya
sudah mulai lagi up dengan karirnya. Mudah-mudahan Hafner bisa konsisten ya, konsisten berkembang terus karena dia masih sangat muda ya, karirnya masih sangat panjang. Tahun ini dia 22 tahun seingat gue ya, Justin Hafner ini. Jadi we'll see kemana karir Justin Hafner ini akan kemana karir Justin Hafner ini akan terbang selanjutnya gitu. Oke, nama berikutnya adalah Jordi Amat. Jordi Amat 1 bulan terakhir selalu menjadi starter setelah sebelumnya dia sempat terpinggirkan. Sekarang dia kembali ke starting line up ya dengan pola 3 backnya pelatih JDT sekarang gitu ya, dan mudah-mudahan Jordi Amat bisa konsisten. Minimal Jordi Amat di timnas bisa menjadi pelapis gitu ya. Oke, yang berikutnya adalah Pratama Arhan, dimana setelah pindah ke klub Thailand dia menjadi salah satu squad player yang akhirnya diandalkan ya, dimana dia baik sebagai starter ataupun baik sebagai sub, dia selalu memberikan kontribusi yang nyata untuk klubnya dan membuat klubnya sekarang di ACL Elite bisa bersaing di Liga Thailand juga di peringkat kedua, stay gitu. Jadi luar biasa Arhan, dengan nggak tahu sebelumnya dia cuma main 6 pertandingan selama 3 tahun berkarir di luar negeri, dan akhirnya ke Thailand dia sudah bermain juga sebanyak 6 kali juga, 7 kali ya Bah. Iya, dia sudah menyamai prestasi bermainnya di 3 tahun sebelumnya. Jadi luar biasa Arhan, perkembangan karir yang cukup bagus ya dari seorang Pratama Arhan. Berikutnya adalah Asnawi Mangkualam. Asnawi di Port sekarang menjadi reguler ya, sudah tidak lagi menjadi bayang-bayang, siapa namanya, titipan namanya siapa, yang dulu bek kanan sebelumnya. Asnawi sekarang udah menjadi reguler di Port, dimainkan terus, dan Asnawi selalu memberikan kontribusi di klubnya. Jadi mudah-mudahan Asnawi bisa terus berkembang, karena ya Asnawi tetap gua rasa bisa menjadi sub ya gitu ya. Berikutnya adalah Kevin Dix. Kevin Dix mengalami peningkatan karir yang luar biasa karena dia pindah dari klub Denmark ke klub Jerman. Ini adalah peningkatan karir yang luar biasa, dan klubnya juga bukan klub yang ece-ece. Klubnya adalah bisa dibilang tim papan tengah lah, Borussia Mönchengladbach, tim yang tradisional di Jerman. Bukan tim besar lah, hitungannya bukan tim besar lah Mönchengladbach, tapi tim papan tengah. Mungkin kalau di Inggris tuh kayak Tottenham, Aston Villa, nah gitu-gitulah. Mönchengladbach itu yang selalu merepotkan, timnya selalu merepotkan Bayern Munchen, Borussia Dortmund gitu ya. Borussia Mönchengladbach. Berikutnya adalah Calvin Verdong di Nijmegen, di mana Calvin Verdong bermain luar biasa di Nijmegen 1 bulan terakhir ini, mencatatkan gol pertamanya juga, mencatatkan asis-asis penting juga. Jadi Verdong gue rasa tidak akan tergantikan di posisi sayap kiri ya. Kemudian berikutnya adalah Sandy Walsh. Sandy Walsh akhirnya pindah ke klub Jepang setelah kemarin dia sempat mengeluh karena tidak mendapatkan banyak jam bermain di Mechelen. Dia sekarang merefreshing karirnya dengan pindah ke klub Jepang yang bisa dibilang selevel di bawah timnya yang kemarin, yaitu Mechelen, Yokohama F Marinos. Yang kita tahu Yokohama ini adalah tim tradisional di Jepang, tim besar, salah satu tim besar di Jepang, dan juga salah satu tim yang di Asia juga punya nama gitu. Jadi luar biasa Sandy Walsh, semoga karirnya melejit lagi di Yokohama gitu ya. Dan kalau bicara nama yang sekarang turun itu adalah Rizky Ridho di Liga 1 gitu ya, dimana Rizky Ridho 1 bulan terakhir ini sedang mengalami penurunan di Persija, dan itu memang kelihatan dari hasil-hasil Persija, dimana dia hampir selalu kebobolan di setiap match. Jadi agak bad luck ya untuk Rizky Ridho, dimana ketika pelatihnya berganti, dimana dia yang harusnya bisa menunjukkan kepada pelatih baru bahwa dia adalah andalan di timnas, tapi akhir-akhir ini lagi ngedrop. Jadi itu tentang back timnas Indonesia yang lagi luar biasanya. Jadi
good luck untuk back timnas Indonesia. Pasti Patrick Kluivert senang ya. Patrick Kluivert dan tim pasti senang dengan perkembangan pemain-pemain timnas Indonesia ini. Wih, good luck untuk Kluivert, nanti 2 minggu lagi kan Kluivert memilih pemain. Semoga dia bisa memilih pemain yang tepat ya dengan situasi back timnas yang lagi gila-gilanya gitu ya. Baik.